Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcastnya Lila. Temen gue tuh nunggu banget podcastnya. Akhirnya gue bikin nih podcastnya. Padahal gue sebenarnya kayak gimana ya, gara-gara kemarin podcastnya suaranya jelek, jadi gue males gitu bikinnya. Tapi karena kemarin temen gue ternyata nungguin podcast gue, ya udahlah akhirnya gue bikin nih sekarang podcastnya. Ya, jadi untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman gue yang hasil polling di Snapgram yang waktu itu pernah gue upload, yaitu bagaimana cara kita merangkul orang lain atau teman-teman kita untuk meraih mimpinya mereka. Nah, nanti di sini gue bakalan ngejelasin semuanya, cara-caranya seperti apa. Dan semoga kalian semua bisa mengambil pelajaran apa yang gue ceritakan di podcast gue ini. Nah, untuk kalian semuanya, jangan mengira gue cerita kayak gini karena gue sombong atau gimana. Bukan ya, karena di sini gue cuma mau berbagi atau sharing aja pengalaman cerita gue selama gue bisa mewujudkan impian teman-teman gue atau merangkul teman-teman gue atau orang lain untuk meraih mimpinya mereka. Nah, kan juga Allah pernah menjelaskan di dalam surat atau Al-Quran bahwa dalam Quran surah Al-Isra ayat 7 yang berbunyi Allah Subhanahu wa taala berfirman, In ahsantum li'anfusikum, yang artinya jika kalian berbuat baik maka sesungguhnya kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Quran surah Al-Isra ayat 7. Nah, di Quran surat Al-Isra ayat 7 itu menjelaskan bahwa jika kita sudah melakukan suatu perbuatan baik, baik itu untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain, maka Allah akan memberi balasannya untuk diri kita sendiri. Apa itu balasan yang dari Allah untuk diri kita sendiri? Yaitu contohnya kayak Allah akan mengasih kemudahan untuk diri kita sendiri, baik itu melalui pekerjaan, rizki, jodoh, dan segala macamnya. Itu sudah Allah yang ngatur. Karena perbuatan baik yang pernah kita lakukan di dunia ini. Jadi Quran itu menjelaskan jika kita sudah berbuat baik, maka kebaikan itu akan terbalaskan atau dibalas sama Allah untuk diri kita sendiri. Contoh, kita berbuat baik menolong orang lain, pastinya Allah pun akan memberikan kebaikan-kebaikan juga untuk kita sendiri dengan caranya Allah sendiri. Contohnya kita menolong seseorang untuk menolong mereka untuk bekerja, pasti Allah akan membantu kita di saat kita kesulitan. Contohnya kayak gitu. Dan Allah pun akan memberikan rizki yang lebih pada diri kita apabila kita kesulitan. Sedangkan kita sudah membantu orang lain untuk meraih apa yang mereka inginkan atau apa yang mereka cita-citakan menuju jalannya Allah. Kayak gitu, teman-teman. Dalam hadis dijelaskan juga sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain atau orang banyak. Bener kan ya? Di dalam hadis apa gitu, gue lupa. Nah, pokoknya di situ juga menjelaskan sama seperti itu maknanya. Jadi kita hidup di dunia ini, kita tuh belum jadi orang baik kalau kita belum membantu saudara kita atau kita belum berbuat baik sama orang lain atau orang-orang sekitar kita. Nah, kayak gitu teman-teman. Dan kalian juga bisa ngambil contoh dari perbuatan-perbuatan gue ini yang mungkin bisa kalian jadikan pelajaran gitu untuk kehidupan kalian ke depannya. Dan di sini gue bukan ingin sombong atau gimana-gimana, tapi gue ingin memberikan dahsyatnya Allah ngasih rizki buat diri gue gitu, karena gue sudah membantu saudara gue atau teman-teman gue untuk
meraih mimpinya mereka atau keinginannya mereka gitu. Semoga kalian juga semuanya, para teman-teman podcastku ini jadi mau berbuat baik gitu. Berbuat baiknya tapi harus dengan hati yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sesuatunya. Karena kalau kita sudah berbuat tulus karena Allah, insya Allah Allah tuh akan mempermudah jalan kita, baik kita di dalam keadaan sulit ataupun kita di dalam keadaan senang kayak gitu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Untuk kita melakukan suatu perbuatan baik, tentunya juga kita harus memulainya itu dari diri kita sendiri dulu. Gimana sih caranya kita menyayangi diri kita sendiri dulu, atau lebih care sama diri kita sendiri dulu, baru kita bisa merangkul orang atau mengajak orang untuk melakukan suatu perbuatan baik yang emang Allah ajarkan gitu. Jadi kalau kita pengen ibaratnya ngajak teman kita buat sukses, atau kita pengen teman-teman kita ikut meraih mimpinya mereka sendiri dengan kuat, terus dengan kerja kerasnya gitu. Jadi kitanya sendiri sebagai temannya mereka pun harus ibaratnya ngerubah diri kita dulu gitu. Jadi kita nggak asal langsung menyuruh dia buat misalnya contoh, lu tuh jangan kayak gitu mulu gitu, lu berubah apa gini gini gini. Ya ternyata kita tuh nggak bisa gitu. Kalau kita pengen ngelihat orang itu melakukan suatu perubahan, tentunya kitanya dulu yang harus berubah gitu. Bukannya teman kitanya dulu yang harus berubah. Tapi kalau kita mau ngajak teman kita buat berubah, tentunya diri kita sendirinya dulu itu harus sudah berubah dulu, atau kitanya udah harus melakukan apa dulu gitu. Baru kita bisa ngajak dia untuk berubah gitu, atau ngajak teman kita untuk sukses gitu contohnya. Jadi kalau kita mau ngajak teman kita untuk meraih cita-citanya mereka atau meraih mimpinya mereka, atau kita mau ngajak teman kita untuk menjadi orang yang sukses, tentunya diri kita sebagai temannya mereka, kitanya harus sukses dulu gitu teman-teman. Sehingga mereka tuh akan lebih kepercaya sama kita gitu, dan mereka pun akan lebih mudah untuk melihat perbuatan kita, dan mereka jadi langsung mencontohkan perbuatan kita gitu. Jadi kan contoh nih, misalnya contoh ya gue misalnya nih sukses nih jadi guru, gue bisa bikin hatinya anak-anak murid gue senang sama gue gitu, terus bisa bikin anak murid gue sayang sama gue, dan bisa bikin anak murid gue kayak tertarik sama gue dan mau ngasih hadiah-hadiah kecil atau hadiah-hadiah unik buat gue. Nah terus sampai teman-teman gue tuh ngeliat kalau gue udah mampu ternyata ngambil hatinya anak murid, kan otomatis di situ gue ada keberhasilan dong, keberhasilan untuk mengajar. Gimana caranya mengajar yang baik gitu. Nah, dengan cara kayak gitu, temen gue pun ngeliat nih, pengen nih jadi kayak gue gitu. Nah, gak mungkin dong temen gue pengen jadi seperti gue kalau guanya buruk, bener gak sih? Jadi makanya itu teman-teman, kalau emang temen kita sukses gitu, terus suatu saat teman kita kayak kayak kita gitu, berarti kan ada suatu hal perubahan positif yang kita lakukan di dalam diri kita gitu sebagai temannya mereka gitu. Nggak mungkin dong kita melakukan perbuatan negatif terus mereka ikutin gitu. Ya itu sih bodoh aja gitu menurut gue. Bukannya bodoh juga sih, nggak ada untungnya juga gitu perbuatan buruk diikutin gitu. Kalau gue ya cara gue bergaul gitu sama teman-teman gue ya, mungkin di lingkungan teman-teman gue tuh banyak nih ya, dari orang-orang kalangan yang ya agak negatif pasti ada gitu, terus yang positif juga ada gitu, sampai yang bersyar'i banget pun ada gitu, ataupun yang kalangan rendah misalnya mereka yang nggak punya apa-apa pun ada gitu. Makanya jadi gue tuh kadang
main, berteman sama mereka-mereka semua tuh gue nggak asal main gitu loh teman-teman. Jadi gue kayak misalnya emang karena gue senang bergaul orangnya, gue juga bisa menyesuaikan gitu ya. Gue tuh nggak milih teman-teman buat berteman sama orang itu gue nggak milih. Jadi gue kalau berteman itu gue menyesuaikan. Saatnya misalnya gue berteman nih sama kalangan yang elit-elit gitu kayak teman-teman gue gitu. Contoh lah, kalau dalam hidup gue ya, teman-teman gue yang elit itu bagi gue itu ada di lingkungan sekitar teman-teman SMK gue ya. Karena kebetulan di situ gue ngerasa kayak teman-teman di SMK gue tuh ya emang lumayan sih, agak lumayan gitu. Maksudnya mereka orang-orang ada lah ibaratnya kayak gitu menurut gue. Nah, gue tuh harus menyesuaikan dong cara gue bermain sama mereka tuh kayak gimana gitu. Tapi yang penting lo tetap akan menjadi diri lo sendiri saat bermain pun. Kayak gitu teman-teman. Nah, terus kalau lo bermain juga sama temen lo gitu, bener-bener sih lo harus menyesuaikan gitu agar apa ya? Menurut gue sih ya, agar kita tuh dapat diterima di satu tempat gitu. Misalnya, gak mungkin nih contoh nih ya, lu lagi datang nih ke kampung orang. Misalnya lu datang ke kampung orang yang mereka punya tradisi di situ tuh lo harus menggunakan batik gitu. Nah, otomatis kan kalau kita datang ke kampung orang itu, otomatis masa iya kita nggak pakai gitu. Otomatis kan kita datang nih disambut sama mereka. Otomatis juga kita harus beradaptasi menyesuaikan diri kita dengan lingkungan sekitar. Kalau lu nggak mau menyesuaikan dengan lingkungan sekitar, yang ada lo nggak punya teman-teman. Terus yang ada juga ibaratnya lo nggak bisa ngambil sisi positifnya gitu. Karena menurut gue lingkungan itu mempengaruhi banget loh buat perubahan diri kita juga. Ada banyak hal positifnya juga gitu buat diri kitanya juga. Kayak contohnya lo berinteraksi dengan warga sekitar, kayak gitu tuh ada manfaatnya juga untuk lo ke depannya, nggak cuma sekarang gitu. Pokoknya ada manfaatnya deh banyak gitu. Nah, gue nggak bisa ngejelasin. Nah, udah dari situ, benar yang apa gue katakan tadi. Jadi kalau kita ibaratnya mau ngajak teman-teman kita untuk meraih mimpinya mereka, atau mau ngajak mereka untuk menjadi orang yang sukses, orang yang bermanfaat, tentunya kita harus berubah dulu dari dalam diri kita sendiri. Ya, jadi kita harus berubah dari dalam diri kita sendiri, baru kita dapat mengajak orang lain untuk berubah. Bener gak sih? Ya, kayak gitu menurut gue. Nah, jadi gue bakalan cerita nih, awal mulanya pertama gue merangkul teman-teman gue itu. Dulu itu ceritanya gue juga ngalamin pengalaman yang dimana gue merasakan kehidupan yang agak ya dibilang susah juga enggak gitu. Tapi menurut gue pembelajaran untuk menjadi dewasa lah. Gaya banget lu Lila, pembelajaran untuk dewasa. Ya jadi kayak gitu deh. Nah terus pertamanya itu gue mulai menjadi dewasa, belajar jadi dewasa, asik untuk diri gue gitu. Kemudian untuk diri gue belajar menjadi dewasa untuk diri gue, kemudian gue bisa merangkul orang lain untuk menjadi dewasa untuk dirinya mereka gitu. Nah itu awal mulanya gue lakukan dulu untuk diri gue menjadi dewasa gitu, asik. Yang pertama yang gue lakuin itu waktu itu pas zamannya gue SMK ya. Gue sekolah di SMK ya. Mungkin kalau kalian tahu sekarang SMK gue ini udah terkenal banget coy di Bekasi. Asik. Ya gimana gak terkenal gitu. Sekolah IT satu-satunya gitu di Bekasi yang emang anaknya gaul-gaul abis, gila. Gaul-gaul abis. Terus anak-anaknya juga pada kreatif-kreatif gitu. Terus anak-anaknya pada yang hits-hits banget gitu. Ya itu SMK gue gitu. Gue pertama belajar menjadi dewasa dari pengalaman di SMK gue gitu. Di kelas 3 gue melakukan suatu kegiatan yang namanya prakerin atau yang bisa disebut sama anak-anak SMK itu kalau lagi masa-masanya untuk
mau bekerja dapat dari sekolahan itu namanya PKL kalau orang zaman dulu bilang. Tapi kalau di SMK gue itu namanya Prakrin ya, atau PKL, pekerja apa tuh, lapangan apa tuh, kayaknya apa sih, pelatihan kompetensi lapangan ya, bener gak sih, nggak tahu deh, gue lupa deh, pokoknya itu PKL. Nah awalnya gue mulai dari PKL. Pertama itu, dulu itu gue ceritanya gue pengalaman dari PKL, gue diajak sama salah satu guru Telkom yang emang dia itu orangnya lucu ya. Terus dia di bagian Hubin waktu itu, pasti zaman-zamannya gue, Hubin itu kayak misalnya yang menyalurkan anak-anak siswanya untuk bekerja di PT-PT mana gitu, untuk latihan kerja gitu. Nah itu gue diajak sama beliau, sama Pak itu ya, sensor nggak boleh tahu sama Pak itu. Nah terus gue diajak kerja dan sebenarnya itu gue dapet pekerjaan emang paling akhir banget karena teman-teman gue tuh udah pada berangkat semua coy, udah pada berangkat untuk PKL, sedangkan gue di kelas masih aja belajar. Itu gue paling telat banget coy, tapi alhamdulillah gue dengan telatnya kayak begitu gue dapet tempat yang menurut gue lumayan lah, luar biasa gitu, enak gitu tempat PKL-nya, dan bikin gue banyak belajar juga sih gitu. Ya, jadi gue PKL, pas PKL itu, gue itu waktu itu disalurkan sama salah satu guru di SMK. Nah, dia waktu itu datang ke kelas gue, karena dia ngelihat masih ada banyak ya, tinggal sedikit, dan salah satu siswanya itu gue yang belum PKL. Nah, kemudian beliau menawarkan, siapa di sini yang belum PKL? Mau nggak PKL di PT ini disebutkan. Nah terus dia bilang katanya nanti akan ditempatkan di bagian kantor gitu. Nah walaupun agak melenceng ya dari jurusan gue, tapi menurut gue PKL di situ ada kaitannya juga dengan jurusan gue gitu. Walaupun hanya sedikit gitu kaitannya, tapi menurut gue sangat bermanfaat sih gitu. Intinya positif lah gitu, gak banyak negatifnya gitu. Nah udah pas kayak gitu, gue kemudian PKL dong. Akhirnya gue kerja di situ melakukan rutinitas setiap hari. Gue kerja di bagian HRD atau Human Resource Development. Nah, gue di bagian itu, gue jadi asistennya atasan gue gitu. Nah, gue di situ dapat tugas lumayan banyak banget, dan temen gue di bagian accountingnya. Nah, pas udah di bagian Human Resource Development atau HRD-nya, nah gue di situ guys, pas di situ itu gue dikasih tugas yang diamanahin luar biasa sih, banyak banget. Dan di situ setiap hari tuh gue kerjaannya yaitu gue menghitung sama bikin format buat data-data karyawan yang ada di situ. Dan karyawan yang ada di situ tuh nggak cuma 100-an, nggak ada cuma 100 orang doang, tapi lebih dari 100 orang. Dan setiap hari tuh gue harus ngupload gitu, ngupload kayak ininya coy, kayak apa tuh, ngupload data-data karyawan yang ada, yaitu kayak misalnya data-data kayak misalnya berapa jumlah karyawan di situ, dan gue di situ menghitung bukan menghitung sih, kayak nge-input doang, nge-input data-data karyawan kayak pengeluaran dia makan ini itu, terus transport kayak gitu. Nah itu gue bikin formatnya itu di Microsoft Excel ya. Nah ya gue bikin di situ setiap hari, dan sehari tuh kerjaan gue nggak kelar guys. Gue kaget banget ternyata pekerjaan di kantor itu kayak begitu. Dan kalau lu kerja di depan laptop mulu tuh kayaknya perasaan
mata tuh puyeng ya, bener sih. Nah itu gue pertama kali kerja di depan laptop, di depan komputer mulu gitu, sampai akhirnya gue setiap hari berlalu gitu, kerja terus ngelakuin hal-hal kayak gitu, sampai yang kayak gaji karyawan, itu semua gue yang input coy. Gaji karyawan, terus kayak, sertifikat-sertifikat karyawan, itu gue yang bikin. Nah, di situ gue dapat tugas kayak begitu, ngebuat sertifikat karyawan, terus ngebuat slip-slip gaji karyawan, itu gue yang buat, dan gue yang ngeprint sendiri. Dan kemudian, gue pun mendapatkan tugas atau amanah dari atasan gue untuk ke suatu bank ya. Itu suatu bank yang ada di mana?